Jadi ayo tobat, mari membentuk jiwa yang qanaah. Yang ketiga, mari membentuk jiwa yang zuhud. Yang keempat, untuk menempuh jalan sufi, kita harus tidak bosan menambah ilmu, tidak bosan belajar ilmu syariat. Kalau pakai istilahnya Syekh Nawawi, ilmu syariat itu menurut Syekh Nawawi ada 3. Yang pertama, membahas tentang hal-hal lahiriah yang harus kita jalankan, apakah itu ibadah, apakah itu muamalah. Ilmunya namanya ilmu fikih, tentang wudhu, tentang sholat, tentang zakat, tentang haji. Ini namanya ilmu fikih. Belajar tentang peribadatan dan muamalah kita di hadapan Allah dari aspek fisiknya, lahiriahnya. Harus tahu ini. Kalau ini tidak tahu, nanti tidak ada dasarnya. Tadi kan di depan dasarnya orang nyampe ke makom hakikat itu harus didahului oleh thariqat yang didasari oleh syariat. Maka harus kenal ilmu yang pertama ini, fikih. Dan juga harus kenal ilmu yang kedua, ilmu akidah. Akidah ini berhubungan dengan keimanan. Kenapa ini penting? Ya karena dasarnya semua perilaku agama itu akidah, keimanan kita pada Allah. Jangan sampai nyeleweng, jangan sampai tidak sadar musyrik, tidak sadar kufur, tidak ngerti bahwa sudah melakukan kekufuran atau kemusyrikan atau kebid'ahan atau dan macam-macam. Ilmunya namanya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Harus belajar ini juga. Selain belajar ilmu fikih, harus belajar ilmu akidah. Plus yang ketiga yang juga sama-sama wajib, yaitu belajar ilmu tasawuf. Dalam rangka apa? Kalau tadi fikih ini lahiriahnya, tauhid ini membahas dasar keimanannya, kalau tasawuf urusan hati dan batinnya. Tasawuf ini penting biar fikihnya tidak formalitas dan lahiriah saja. Tanpa tasawuf bisa-bisa lahirnya bagus, dalamnya rusak, dan itu merusak amaliyah lahir. Sholatnya bagus, tapi kok ya terus riya, hanya untuk pamer saja, hancurlah nilai dan pahalanya sholat. Hajinya sih luar biasa, bolak-balik, tapi kok ya terus jadi orang sombong, merasa lebih dari yang lain, rusaklah pahala keutamaan haji yang dia lakukan. Zakat tidak berhenti-berhenti, sedekah, infak, membantu tetangganya yang fakir miskin, tapi kok masih ada dengki, merusaklah dimensi batinnya dan amaliyah lahirnya otomatis juga ikut rusak. Maka ilmu tasawuf penting untuk menjaga ini semua. Jadi menurut Syekh Nawawi yang keempat, seorang yang berjalan di jalan sufi harus tetap mau belajar, nambah wawasan, meluaskan ilmu. Jangan merasa, wah saya sudah makrifat ini Pak, tidak perlu belajar lagi. Saya sudah kasyaf ini Pak, ilmunya laduni kabeh, tidak butuh belajar lagi. Tidak. Coba teman-teman perhatikan para sufi, para ulama, sampai tua, bahkan sampai meninggal, masih aktif berkarya, masih aktif ngaji, masih aktif belajar. Karena manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang final 100% mutlak, tidak ada.
Selalu ada kurangnya, selalu ada keplesetnya, selalu ada lemahnya. Maka harus mau terus belajar nambah ilmu. Kalau tidak mau nambah ilmu, ya nanti macet dengan segala kelemahan dan kekurangannya, tidak naik-naik kelas. Ini jalan yang keempat. Jalan sufi yang kelima adalah gemar hobi dengan menjalankan yang sunnah-sunnah. Pak, saya cita-citanya sufi, Pak, tapi kalau sholat malam kok berat ya, Pak. Sholat rawatib enggak pernah, Pak. Puasa juga ya kalau Ramadan aja, Pak. Nah, yang semacam ini berarti tidak gemar dengan yang sunnah-sunnah. Seorang sufi itu biasanya cinta, gemar, hobi dengan yang sunnah-sunnah. Kalau teman-teman membaca riwayat hidup, biografi para aulia, para ulama itu coba diperhatikan. Ada yang kalau malam sholat sekian ratus rakaat, ada yang zikir tidak berhenti-berhenti, ada yang menghatamkan Quran sekian hari sekali, dan seterusnya, semacam-macam. Menunjukkan bahwa mereka sangat gemar dengan hal-hal yang sunnah. Jadi hidupkan ini kalau kita memang ingin menempuh jalan sufi. Sufi kok tidak suka yang sunnah-sunnah, pokoknya yang wajib-wajib tok wis cukup, berarti belum mantap niatnya untuk menempuh jalan sufi. Karena seorang sufi itu seorang yang sangat cinta dengan Allah, ingin selalu bersama Allah, ingin selalu dekat, ingin selalu bersama, sehingga apapun media, apapun momen yang memungkinkan untuk dekat dengan Allah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Termasuk yang sunnah-sunnah ini. Di antara kegemaran pada yang sunnah adalah memperhatikan adab serta akhlak. Menurut Syekh Nawawi, adab ini ada 4. Yang pertama, adab syar'i. Yang kedua, adab tabi'i. Yang ketiga, adab kasbi. Yang keempat, adab sufi. Ini berarti apa? Ayo memperhatikan 4 hal ini, biar kita masuk dalam kategori orang yang akhlak dan adabnya baik. Yang pertama apa? Adab syar'i. Adab syar'i itu berarti ayo memperhatikan teknis, syarat, rukun, aturan main yang benar saat kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini namanya adab syar'i. Cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, cara haji yang benar. Nah, ini namanya adab syar'i. Yang kedua, adab tabi'i. Adab tabi'i ini maksudnya apa? Membentuk karakter. Ayo jadi orang yang jujur. Ayo jadi orang yang penyayang. Ayo jadi orang yang pemaaf. Ini namanya adab tabi'i. Ini juga harus diperhatikan untuk membuat kita jadi orang yang beradab serta berakhlak. Yang ketiga, adab kasbi. Adab kasbi ini cara kita, upaya kita untuk memperoleh sesuatu dalam hidup. Cara kita cari uang, cara kita cari ilmu, cara kita dan lain sebagainya. Kasab itu kan artinya memperoleh. Kita punya target, punya cita-cita, punya keinginan duniawi, maka harus kita perhatikan cara memperolehnya. Itu namanya adab kasbi.
Yang keempat, adab sufi. Kalau adab sufi ini hubungannya dengan akhlak yang diajarkan dalam tasawuf. Misalnya adab sufi itu mata dipakai untuk melihat apa, jangan melihat apa. Tangan dipakai untuk apa, jangan dipakai untuk apa. Di banyak tema sufi sering kita bahas. Atau silahkan dicek misalnya di Bidayatul Hidayah, itu seperti kemarin. Hidung, apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan. Telinga, apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan. Nah, ini namanya adab sufi. Jadi di antara hobi kegemaran seorang sufi pada yang sunnah adalah perhatian terhadap akhlak serta adab. Yang itu isinya adab syar'i. Ayo diperhatikan cara teknis, metode yang benar untuk menjalankan syariat Allah. Yang kedua adab tabi'i. Ayo membentuk karakter kita dengan karakter akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, yang baik. Ada adab kasbi. Ayo melakukan sesuatu, memperoleh sesuatu dengan cara yang beradab, dengan cara yang baik. Dan ada adab sufi. Oke, ini jalan sufi yang kelima. Menempuh jalan sufi dengan cara gemar senang melaksanakan hal-hal yang sunnah. Terus yang keenam, jalan sufi yang keenam, Syekh Nawawi memberi kita wasiat untuk membentuk karakter tawakal. Tawakal ini nanti kalau di Indonesia diserap menjadi berhubungan dengan kata-kata wakil. Atau teman-teman mungkin masih ingat salah satu kalimat thayyibah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah itu ni'mal wakil. Sebaik senikmat-nikmatnya wakil yang bisa dipasrahi. Maksudnya apa? Allah lah tempat untuk berserah diri yang paling puncak, paling baik. Kalau kita sudah bisa membentuk sikap menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah, itulah yang disebut jiwa yang tawakal. Jadi bertawakal berarti menyerahkan diri, berserah diri terhadap Allah dalam segala hal. Kehendakku, kehendak kita serahkan pada kehendaknya Allah. Biasanya tawakal ini digandengkan dengan ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha. Ikhtiar kemudian tawakal. Seorang sufi harus memiliki jiwa yang tawakal. Lawannya tawakal apa? Orang yang merasa mampu, merasa bisa, orang yang merasa kuasa, ini orang yang susah untuk bertawakal. Makanya menurut Syekh Nawawi dalam Salalimul Fudola itu tawakal itu di antara karakternya adalah fakir. Fakir itu orang yang merasa fakir, merasa lemah, merasa kurang, merasa tidak mampu. Kalau teman-teman membaca banyak kitab-kitab para ulama besar, itu mereka sering di depan namanya sendiri yang resmi ditambahi gelar sendiri al-fakir. Orang yang fakir, orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang tidak punya daya, tidak punya kuasa. Nah, orang yang merasa diri fakir ini mudah untuk tawakal, berserah diri pada Allah. Tapi orang yang merasa dirinya kaya, merasa dirinya pintar, merasa dirinya mampu, merasa dirinya kuasa, susah untuk tawakal. Tidak mungkin dia memasrahkan
kepada Allah karena jiwanya sendiri sudah jiwa merasa bisa, merasa penting, merasa besar. Untuk bisa tawakal dibutuhkan kesadaran akan fakir, diri kita sendiri yang lemah, yang kurang. Nah, sufi harus punya jiwa tawakal karena tidak mungkin seorang sufi itu tinggi hati, sombong, dan lain sebagainya. Terus, itu yang keenam. Jadi apa saja tadi? Taubat, kemudian qanaah, kemudian zuhud, kemudian mau belajar terus, kemudian senang melakukan hal-hal yang sunnah. Yang keenam, tawakal. Yang ketujuh, ikhlas. Ikhlas ini sudah banyak dijelaskan dalam ngaji filsafat juga beberapa kali, di beberapa tema kita jelaskan tentang ikhlas. Yang jelas, ikhlas berarti apapun yang kita lakukan, kita persembahkan sepenuhnya kepada Allah tanpa pamrih apapun dan tanpa merasa diri kita mampu, diri kita besar, karena kita merasa semua daya, semua kekuatan yang kita miliki sumbernya dari Allah saja. Kalau menurut Syekh Nawawi, ikhlas itu berarti membersihkan diri dari ujub dan senantiasa istiqomah beribadah hanya untuk Allah saja. Ujub itu merasa diri mampu, merasa diri besar, merasa diri penting. Nah, ini mempengaruhi orang untuk tidak ikhlas, membuat orang tidak ikhlas. Lawannya ikhlas adalah riya. Riya itu pamer, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dilihat orang sebagai penting, ingin dilihat orang sebagai bisa. Itu riya. Riya ini termasuk amal yang merusak kebaikan. Menurut Syekh Nawawi, riya itu ada dua kategori. Yang pertama, riya yang dalam kategori pamer. Kalau pamer itu berarti live di waktu yang sama. Saya pamer sholat, itu kan berarti pas waktu sholat. Kalau ini tidak terbantahkan, yaitu memang riya. Ingin pamer zakat, misalnya pas waktu zakat difoto, mengundang wartawan, kemudian diposting, dan seterusnya. Ingin kelihatan, ini namanya riya. Ya kalau kelihatan dengan sendirinya nggak masalah. Tapi kan ada yang memang ingin dilihat, ingin diliput, ingin difoto, atau diposting sendiri. Nah, itu namanya riya. Atau yang nomor dua, kalau ini namanya riya khofi. Riya khofi itu tidak live, tidak pada saat itu, tapi cerita-cerita. Wah, tadi malam itu waktu sholat saya merasa mendapatkan, ini cerita-cerita. Kan tidak ada orang tahu dia tadi malam sholat apa enggak. Jadi pada saat dia beramal tidak ada orang lihat, biar orang lain tahu, besok pagi cerita. Ini namanya riya khofi. Menurut Syekh Nawawi ini menggugurkan amal. Jadi jalan sufi yang ketujuh, ayo ikhlas, jangan ujub, jangan riya.